Dia akan subscribe. Like. Lagi. Pokoknya tonton guys keseharian kita di kampus kayak mana. Cuman Buria. Kan udah di tes. Makanya bilang motek gak keluar. Kan topik. Menikah serta memohonkan ampunan dan ridho kepada Allah. Yang kedua, nasihat bijaksana dan luasnya pintu-pintu kebaikan. Dan luasnya pintu-pintu kebaikan Rasul. Nasihat bijaksana dan luasnya pintu-pintu kebaikan Rasul. Iya kata Rasul, tapi itu sepertiga hartamu kan? Ya sedangkan Abu Bakar yang 1/10-nya itu total udah nggak punya harta lagi. Jadi yang dilihat bukan besarannya, tapi totalitasnya, pengorbanannya. Nah, ya kita juga begitu. Untuk orang yang insomnia, nggak bisa tidur, yang modal palanya kecil. Orang yang nggak bisa tidur, ya. Orang yang nggak bisa tidur bukan itu. Yang dituju dia harus cari amalan lain yang dia berat mengerjakannya. Jadi amalan berat berarti intinya ya. Iya, yang paling berat. Ya. Untuk orang yang emang dia insomnia hari-hari tidurnya jam 11. Jadi mau nggak mau mengisi waktunya dengan ibadah. Iya harusnya, tapi ini kan bisa tidur jam 12, jam 1, jam 2, ngisi waktunya dengan nonton, beda. Korea. Nggak boleh. Jadi cari yang memang kita berat yang mana. Orang yang terbiasa misalnya seseorang sudah, kalau amalan yang wajib kita nggak bicarakan lagi karena emang sudah merupakan satu kewajiban. Nah, yang wajib semua yang wajib sudah nggak dibicarakan lagi karena harusnya sudah dikerjakan, gitu ya, harusnya sudah dikerjakan. Tinggal yang sunnah, cari yang sunnah yang paling berat. Kalau yang sunnah semuanya sudah dikerjakan, misalnya tilawahnya paling sedikit 1 juz sehari, yang mulainya selalu ada witirnya. Ya, jadi witir sebelum tidur sudah, habis itu malam bangun lagi untuk apa? Untuk tahajud misalnya. Puasanya Senin Kemis, Ayyamul Bid, kadang juga Nabi Daud misalnya, itu udah semua berarti kan dikerjakan. Sedekahnya nggak putus-putus. Nah, tinggal hajinya juga udah, ditambah umroh. Kalau udah kayak begini, ini harus banyak istighfar. Karena kan banyak istighfar, karena emang belum tentu juga diterima kan? Oh iya. Bisa jadi Islam ya. Belum kita berat semua tuh ya. Coba ada timbangan. Makanya seseorang setelah selesai sholat wajib aja, Assalamualaikum, istighfar. Iya. Karena belum tentu sholatnya itu yang dianggap mungkin ini sholat paling sempurna nih, saya musuh dari takbiratul ihram sampai salam, belum tentu juga diterima. Makanya kenapa istighfar misalnya. Kalau dia merasakan kayaknya semua sudah dikerjakan dan kayaknya nggak ada yang kurang, itu adalah satu kesalahan yang fatal karena pasti ada yang kurang. Jadi sombong di situ. Makanya lebih bagus kita menyesal bangun tidur nggak yang mulai dibanding kita bangun tidur bangga. Kayaknya Ustaz setiap hari di mana Ustaz? Saya Iya benar. Jadi Ya, soalnya kan bangun ya. Iya. Itu harus diistighfarin kalau nggak dirupiah. nggak mungkin Ustaznya, jadi kan ada Mau bantu rupiah nggak? mungkin gitu. Mau bantu rupiah nggak? Nggak mungkin Ustaznya, karena kan kayak itu tadi kan ada banyak keutamaan dengan zikir-zikir itu khusus kan, misalnya baca ini pahalanya seperti ini, baca ini seperti ini gitu. Jadi mungkin karena kita kadang-kadang ada hitung-hitungan seperti itu, jadi merasa cukup gitu, atau bisa jadi udah kayaknya ini bisa gantiin salah sunah saya gitu. Jadi seperti itu gitu Ustazah. Sebenarnya nggak ada yang bisa jamin satu amalan itu menjadi pengganti amalan yang lain, nggak ada yang jamin. Makanya kenapa dikerjakan sebatas maksimal kemampuan. Karena kalau disebut masa tatum itu seolah-olah ya semampunya aja. Bukan, bahasa Arab masa tatum bukan semampunya kamu aja, tapi sebatas maksimal kemampuan. Jadi kita tuh udah kalau memang susah yang mulai sudah pasang 5 meter yang jauh-jauh gitu. Yang jauh-jauh yang tidak bisa dijangkau tangan. Karena kalau bisa dijangkau tangan kan bisa kita matiin. Iya. Yang tidak terjangkau. Selisihnya 5 menit misalnya. Ini dibunyiin jam misalnya jam 01:15, yang satunya 01:20, satunya lagi 01 jadi kita akan kebangun ya. Kalau nggak bangun juga pasti ada yang bangunin kita karena yang lain terganggu kan. Jadi memang harus ada upaya. Nah itu namanya masa toktum. Nah upaya itu untuk yang sunnah jelas, karena kalau yang wajib udah harusnya sudah finish, sudah selesai harusnya. Nah jadi kan ada juga beberapa orang yang memang menunda sholat isya dikerjakan malam Biar malam supaya bangun. Nah Iya. itu emang ada jaminan kalau dia bangun. Coba kalau nggak bangun, Iya. kalau nggak bangunkan, akhirnya dia tidak mengerjakan yang wajib, itu lebih bahaya kan. Jadi memang harus ada upaya. Kalau misalnya dalam kondisi sakit beda lagi. Itu semua tergantikan hanya dengan istighfar, tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Dan mungkin kalau orang kondisi sakit sebenarnya harusnya banyak zikir ya. Minimal istighfar deh, rasa sakitnya kan.
yang mendera astagfirullah astagfirullah gitu. Apalagi kalau lagi kesakitan gitu ya. Allahu Akbar, kadang sampai nangis, tapi bukan nangisin dosa, yang ada nangisin sakit kan. Nangisin rasa sakit. Nah, jadi yang dibutuhkan kan kalau bangun memang dengan kesadaran, karena kita butuh ampunan, karena kita butuh tambahan pahala, bukan cuma sekedar mengerjakan. Saya kadang sekedar ya, karena emang mungkin draftnya kita panjang, listnya panjang, harus ini, tapi kita nggak tahu esensinya ketika mengerjakan untuk tujuan apa. Yang paling utama kan untuk diampuni itu aja sebenarnya. Dengan kesadaran untuk diampuni dan merasa dosa banyak, makanya sampai ulama itu mengatakan man khafa adlaj. Orang yang takut pasti jarang tidur. Karena orang takut kayak contoh takut sama singa, takut sama maling, pasti nggak pulas tidurnya. Apalagi takut sama Allah kan, harusnya lebih nggak pulas. Kita bisa takut sama Allah, takut sama dosa, tapi pulas kayaknya belum takut. Jadi memang harus mengasah tadinya rasa takutnya betul-betul sampai mendarah daging kayak kurang bekal. Nah itu baru mungkin akan terasa dan terpicu untuk bangun. Walaupun cuma 1 rakaat nggak masalah, witir doang, ya nggak apa-apa juga. Atau udah witir sebelum tidur ya udah 2 rakaat atau 4 rakaat nggak apa-apa. Nggak masalah, artinya nggak semua kita bisa konsisten di Ramadan dengan di luar Ramadan sama. Tadi kan kayak Hanzalah kan, makanya Rasul mengatakan kalau kamu terus istiqomah di sampingku dan di luar majelis ini, nasapahat kal malaikat fitrofat. Biasanya malaikat akan nyalamin kamu di jalanan karena kamu sudah bukan manusia, kamu sudah bagian dari manusia. Salamin. Jadi wajar, turun itu wajar. Ya. Yang nggak wajar pembenaran. Ya kita mah manusia bukan malaikat, aja nggak wajar. Artinya karena kalau kita manusia bukan malaikat, maka harus makanya dikelilingi oleh orang-orang yang semangatnya sama, berteman dengan orang soleh yang semangatnya sama nih. Jaga tersupport. Teman saya yang ini ya tahu sebenarnya kalau temannya begini gimana ya saja sedekah termuda itu senyum ya. Kadang-kadang saya suka senyum dengan bapak-bapak yang bapak-bapak. Ada gimana maksudnya kalau temannya, istri Pak Yudi udah gitu kan saya senyum. Ada sama apakah senyum kita manis gitu, kita nggak tahu kan. Gimana saja. Mungkin karena juga manis, bapak-bapak lagi pengen nungguin di traktir kopi kali. Sampai juga. Saya selalu dari muda itu, nggak usah tahu sih. Wah. Oh saya tahu sih, nah, kenapa saya tahu? Ada di grup dosen. Nama Bume terkenal di dosen. Ustaz Taufik itu, iya. Iya Ustaz Taufik. Oh, kan itu benar, itu fenomena yang di kalangan anak-anak muda yang kajian, Iya. itu sedekah, terus senyum lagi. Ya makanya lihat sama siapa dulu. Sedekah itu kan harus tepat sasaran. Sedekah kaki yang mendatangkan pahala besar itu kalau tepat sasaran. Ngasih makan untuk orang yang lapar. Senyum sama orangnya, kalau kita senyum sama dia jadi pahala bukan jadi dosa. Kita senyum sama bapak-bapak misalnya. Kalau di GR kan tuh salahnya, Senyum sama tetangga kita. Kita libur bersama sama istrinya. Ya repot. Akhirnya senyumnya sama siapa? Kalau sama yang laki-laki lawan jenis, kita kadang-kadang suka ngerasa kita mau dari nenek. Ya emang yang pinjut bakalan kakek-kakek. jadi nggak boleh ya senyum ya, mungkin aja Kalau apa sama lawan jenis, artinya dilihat dulu lawan jenisnya yang kira-kira aman apa enggak. Kalau emang aman ya nggak masalah, tapi kalau kira-kira kita tahu nih lawan jenisnya juga nggak aman walaupun sudah tua, jangan. Banyak yang udah tua juga, wah banyak kasus-kasus itu. Ustadz-ustadz majelis talim itu yang kepincut, iya yang kepincut ibu-ibu lah namanya majelis talim mama. kotor riba. Mau nggak mau kita nggak bisa boleh hal itu. Serahkanlah untuk yang saya tadi tahu lah ya. Tapi dari sedekah itu yang tidak untuk yang salah pertolongan apakah ada peluang kita ada pahala di situ ya? Iya. Ada nggak Ustaz ya? Itu kan dari hal yang Kalau untuk dari riba tidak boleh untuk pemanfaatan individu seperti makan, ya. minum, ibadah itu nggak boleh. Makan, minum, ibadah nggak boleh. Jadi kalau semua harta riba atau kita misalnya harta yang kotor itu harus digunakan hanya untuk fasilitas umum. Fasilitas umum itu seperti apa? Misalnya buat jalan raya, betulin jalan yang bolong, atau membetulkan pasar yang rusak, yang pasarnya juga udah mau roboh. Pokoknya toilet umumnya kayak gitu.
digunakan banyak orang. Tapi ada nggak sih peluang untuk sedekah apa pahala di situ? Ada Ada juga juga. digunakan oleh manusia banyak ya. Walaupun hasil dari situ dari riba. Nah, makanya itu juga dalam kondisi kita menghabiskan dan tidak mengulang. Bukan Iya. maksudnya nggak apa deh, naruhnya di tempat riba aja. Toh kita bisa dapat pahala dari riba. Nah, Kita Ini karena kita nggak bisa keluar dari hal itu gitu kan. udah paham dan kita pengen menghabiskan. Karena juga kalau kita nggak ambil, yang menggunakan pasti orang lain Iya. dengan jalan yang salah. Iya. Ambil aja semua, tapi gunakan untuk fasilitas umum. Salah satu bentuk fasilitas umum juga adalah membayar orang yang terlilit hutang. Boleh. Oh itu boleh Ustazah ya. Orang yang terlilit pinjol, lunasi aja, bantu bayar. Karena dari riba ke riba kan. Iya iya. Oh iya. Iya benar juga saja ya. Dari riba ke riba. Pokoknya mana yang pinjol kelilit, lunasi. Siapa yang kena pinjol siapa nih? Yang pinjol lunasi. Oh iya juga ya. Pinjol aja. Tapi dia nggak boleh buat ibadah, nggak boleh buat sekolah, nggak akan berkah nanti. Pokoknya pinjol aja, lunasin, beresin, dan tarik semua uang di tabungan itu pindahkan ke bank syariah. Selesai. Kalau untuk biaya rumah sakit, misalnya ada yang operasi mereka nggak sanggup gitu. Iya, itu hutang ya hitungannya ya. Iya. Ya. Nggak apa-apa. Oh masih bisa ya Ustazah kalau seperti itu ya. Yang bukan, memang gorimin yang terdesak. Jadi bukan gorimin yang konsumtif gitu ya. Gorimin kayak tadi yang kehilangan ya, nggak bisa mencakup biaya rumah sakit atau tadi perlu dipinjol karena nggak sengaja, boleh. Membantu nikah orang ya. Ada Jangan. Nikah membantu ibadah nggak boleh. Oh nikah ibadah nggak boleh kalau ibadah. Nikah ibadah nggak boleh. ibadahnya. Kalau itu ibadahnya nggak panjang. Oh iya kan namanya. Jangan. Jadi mau betul-betul yang kondisinya kritis, yang kalau nggak ditolong mati, nah boleh. Operasi atau dikejar-kejar kolektor kan? Itu orang pinjol. Kan buat makan nggak boleh. Usaha kelaparan nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Yang buat makan nggak boleh. Karena kan masuk ke Kalau darah. makan dia mati ntar. Enggak, beda. Kalau yang itu kan konsumtif, beda dengan pokoknya yang bukan kebutuhan konsumtif. Jadi bukan yang memang untuk dimakan minum nggak boleh. Kalau uang itu nggak boleh makan uang kotor. Jadi digunakan untuk sesuatu yang sama, ya, yang istilahnya kotor juga. Nah, kan jadi dosa. Maka semua lawan dosa adalah pahala. Nah, itu kan resep yang Rasul berikan buat orang miskin. Ternyata kedengaran lagi sama orang kaya. Jadi orang kaya Nggak ada lagi. Jangan tanyakan hasil UTS mau saja. Jangan aja. Yang penting kalian kerjakan. Kemarin UTS-nya mantap sekali. Mantap saja mantap. nggak susah kan? Susah. Susah mau dibengong. Soalnya memang mudah dibaca. Soalnya udah dibaca. Soalnya udah dibaca. Kalau nggak bisa ngawas karena memang perjalanan Subang Jakarta saya nyukur sendiri. Masya Allah. Nggak sempat sampai sini udah sore banget. Jadi udah ngirim surat ini dulu soal dulu. Udah sendiri dan nggak tahu juga kondisi ternyata HB6 karena memang nggak kerasa pusing nggak kerasa apa cuma karena mau berangkat haji aja. Jadi cek darah ternyata HB6 ya. Itu kenapa bisa turun-turun aja sih HB-nya kan udah. Pertama sih kayak rutin. Oh. Saya rutin haji keras. Cuman memang alhamdulillah yang tadinya 15 hari sekarang sudah tinggal seminggu dan rutin ya udah 4 bulan sepekan aja. Cuman memang sepekan itu deras gitu ya. Sampai harus pampersnya juga Saya dipotong kenapa lagi. nggak di? Saya akhirnya memutuskan diangkat terakhir. Enggak, kalau memang nggak ada masalah saya nggak angkat kecuali ada masalahnya. Maksudnya bermasalah ada alhamdulillah ada penyakit boleh diangkat. Tapi kalau enggak biarin aja. Dokter herbal juga bilang gitu. Biarkan aja, nggak apa-apa. Paling solusinya transfusi ya udah memang transfusi nggak ada lain. Cuman kalau lagi renang kan takut-takutnya tiba-tiba pingsan. Memang itu. Iya, makanya Takutnya tiba-tiba kita nggak sendirian kan. Iya, khawatirnya gitu. Tapi memang kemana-mana kan biasanya berdua, bertiga. Penyupir juga sebelah kanan kiri ada orang. Gimana namanya ke Subang Jakarta, yang satu tidur di belakang, satu nampingin di samping. Nggak kerasa pusing, cuma memang harus cek darah sebelum pergi kan, sebelum haji. Subhanallah ya. Taunya 6, dokter udah kelihatan 6,2. Apa namanya lemes ya? Ya. Kalau Mas bisa Karena bukan ceritanya suci Kan nggak boleh menyulitkan orang ya. kan bisa pakai Saya kan tahu kita seusia saya ini mau ngapal hadis Arab tuh ya Allah ya Rabbi. harus bisa karena Al-Qurannya itu bahasa Arab. Iya. Tapi hanya hafalnya walau kan dimulai dulu. Ya kita tutup dengan suratul Asri. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh nanya dikit Kak, Ustaznya kok kalau sholat apa Rasulullah itu sih dipakai pas penutupan? Iya, Rasul setiap ketemu sama sahabat, ketemu di jalan nih. Itu salaman, biasanya habis salaman pelukan lagi padahal baru ketemu sebelah sana. Terus kalau harus berpisah, baca wal asri lagi. Tiap kali ketemu tuh, walaupun hanya berbatas tembok. Ketemu lagi, mau berpisah lagi kalau udah ada terjadi obrolan, baca wal asri lagi. Itu buat apa Ustaz? Menandakan untuk mengingat ya. Bahasanya manusia kalau nggak saling mengingatkan, karena pertemuan itu kan pasti saling mengingatkan. Kalau nggak mengingatkan, lalu sering kita rugi. Makanya harus mengingatkan dalam kebaikan, kesabaran, dan kasih sayang. Itu ada hadisnya Ustaz ya? Ada. Oh, Nah, itu belum baca hadis tentang Di surat Al-Asri ya, terutama surat Al-Asri, baca tafsirnya, tafsir ya. Jangan terjemahan mereka. Tafsir ya, baca tafsir surat Al-Asri ada tuh. Soalnya hanya Ustaznya yang begini ya. Nah, soalnya kan dari gini Ustaznya nggak ada. sih, Kak. Oh. Ya, baca deh. Baca di tafsir surat Al-Asri. Sering baca surat Al-Asr kalau selesai ngaji itu sering, cuma belum sampai Saya mah, detik ini sih belum. saya mah kalau tidak aja pendek gitu. Iya, kita kan baca karena pendeknya. Iya. Oh, gitu. Dan Imam Syafi'i kan mengatakan seandainya Al-Quran tidak 114 surat, seandainya Al-Quran hanya satu surat, surat itu adalah Al-Asr. Sudah mencakup 114 surat. Ada iman, ada Kalau di sini dia semangat S2, S3 sampai rumah dia lupa lagi Ustaz. Bukannya udah S3, SD, SMP, SMA. udah S3, S3, istri. Belum lagi tuh mah. S3. Allah, bisa. Oke. Ya, kita mau ulang. Ini masalah